Pada acara yang mulia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hatinya gelisah, mudah-mudahan dihilangkan kegelisahannya dan ditenangkan hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dosa kita yang datang di acara yang mulia ini diampuni semuanya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari yang mulia ini Allah mendudukkan kita. Allah memberikan nikmat kepada kita, yang mana atas nikmat dan karunia dari Allah hingga kedua kaki kita melangkah ke tempat ini tiada maksud dan tujuan yang lain kecuali hanya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini nafas tidak dicabut dari diri kita. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kedua mata kepada kita, yang mana dengan mata itu kita mampu melihat apa saja yang kita ingin melihat. Segala puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kedua tangan untuk kita memegang segala sesuatu. Dan segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan hati ke dalam diri kita, sehingga dengan hati itulah kita mampu menentukan, yang mana dengan hati itulah kita dapat memilih, karena hati dan pikiran adalah satu jalan yang dapat menentukan daripada anggota tubuh setiap manusia. Bila mana hati dan pikiran tersebut digunakan untuk memilih perkara-perkara yang baik, maka anggota tubuhnya akan melaksanakan perintah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi bila mana hati dan pikirannya memilih sesuatu yang tidak baik, maka anggota tubuhnya pula akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka segala puja dan puji syukur kepada Allah, hati dan pikiran kita pada malam hari ini Allah jadikan untuk memilih tempat-tempat yang baik, keadaan-keadaan yang baik, suasana-suasana yang baik, yaitu suasana pengajian, suasana mengingat kematian, suasana mensyukuri nikmat Allah atas nikmat umur yang ada. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini menambah rasa cinta kita kepada Allah dan kepada akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita duduk bersama-sama sebagai pengingat dari sekian banyak peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap manusia yang namanya umur atau usia. Saudara-saudara, mungkin kalau sebagian orang yang tidak paham tentang tujuannya, tidak paham tentang maksud dia diciptakan, maka dia akan menganggap umur atau usia yang Allah berikan sebagai waktu yang digunakan untuk hal yang sia-sia. Allah memberikan umur, Allah memberikan usia. Banyak orang yang tidak dapat menggunakannya secara sempurna. Hadirin hadirat, kalau waktu ngaji beli bektona dunging dia, bektona ngaji, menadungi lagi iroman tak, bengsebel, dina bektona ngaji. Terguna al-Imam Fakhrul Wujud Abi Bakar bin Salim. Siapa orang yang sebenarnya abunging inilaikan dalam pengajian, tak betul sengkok matena subul khatimah, tak berkus matena. Apa? Karena tak bisa menghargai ilmu. Hadirin, hadirat, saya mulia di seorang Allah.
Ini mungkin karena saya ceramah pakai bahasa Indonesia. Banyak tak ngerti akhirat ini. Mungkin gula bahasa Indonesia, kente bahasa Madura. Bela dulu kemarin. Hadirin, saya mau janji sama Allah. Allah apareni nikmat umur. Tapi banyak orang saya tak oning. Tak ikut lagi. Karena tak oning maksud bentuk cuna cipta lagi. Banyak orang saya cipta lagi awasah. Engkau ia bakal mau diambil dengan alam dunia. Sehingga lakon apa? Lakon nyari dunia bentako mate. Padahal Allah ampun menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teman pangeran. Sehingga tak kira acipta haki jin ben manusia kecuali aku ibadah dekat sengkau. Malaikat itu hadirin Bapak Ibu saya muliakan sama Allah, orang secerdas, orang sepintar, orang sebagus, orang seoning bahwa oding nang ialam dunia neka keangkui ibadah, benih keangkui maksiat. Keangkui masuklah dekat Gusti Allah, benih nyari perkara dunia, saya melanayaki abad dekat Gusti Allah. Malaikat itu boleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kau tu enggak berinteraksi dengan Sayyidina Ali, berenjah sambian nikah berasal dari mana, sedang di mana, dan mau kemana. Ini kan lo hadirin Bapak Ibu, makan mau ngaji nikah hadirin, laku ibu pulpen buku. Apa? Mau beri penjelasan catat, mari catat apalagi, muntah apalagi elang. Mari apa lagi? Amal lagi. Hadirin hadirat saya mau jadi sama Allah. Kenapa? Karena kau lebih sambian tidak ada berimam Syafi'i. Mun Imam Syafi'i sekali ngedini langsung hafal. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Sambian Imam Syafi'i. Benar. Wala Syafi'i rokan tuan hadirin. Mun Imam Syafi'i ini kan sekali ngabes, sekali ngedik langsung hafal apa saya seling. Mun sekali ngedik langsung hafal apa saya ngedik. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi mun kau dalam Islam dia nikah sadar beli Imam Syafi'i, kau laku mun ngaji ni buku, ni pulpen, catat keterangan, catat hadis saya belepak. Mun tadi waktu saya betul, otak bersengkah saya betul, HP ni lagi rekam. Boleh pengajian dari ulama Madura, boleh pengajian dari Habib Sabah Abai, rekam mun sengkeh saya noleh, rekam je, nyatat je, macam Imam Syafi'i. Malah menter nak urus sambil jadi Imam Syafi'i. Tapi ngaji, mudah ngaji pakulun baik. Ngaji, sekolah ngaji, anak muncul, insya Allah ada kemungkinan ditereng yang aneh buat habis bagus. Nah, terbunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kayaknya ini sambian itu betul. Apa setelah ya Habib? Sambian waktu sadar, kamu dari mana? Sambian ini kediri Pak. Langsung dari bumi. Ada dari alam Pak. Rahim gelungan itu kalian. Langsung berdua. Tina man langsung berdua. Dari alam lahir keluar ke alam dunia. Setelah di alam dunia ini kan nomor 2. Dari mana? Sedang di mana? Ini kan nikah pula. Berarti nomor 2 bersambian. Berarti yang alam tuh sedang berada di alam dunia. Ini saya nomor 3 kau tu enggak di sambian. Demaah. Sambian demaah mana? Demaah boleh. Hati mana? Sebelumnya kita tiada. Ini ada kan dulu bersambian kan? Awalnya tak? Berarti sarang Allah itu baik. Sehingga adanya perkawinan antara laki-laki dan wanita sebab adanya saya dan Anda Habib. Baik di pangeran, bedah FNB. Badilah di alam tuh. Mari jemaah. Habib. Sebelumnya kita tiada, kemudian diadakan
dan kita akan juga ditiadakan hadirin. Aneka suatu engah sambian. Kita awalnya dari alam rahim, kemudian ke alam dunia, dan kita akan masuk ke alam barzah. Ini pengajian ni kayak berdua sambian engah. Terguna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pabennya engah sesuatu yang bisa mempeke kenikmatan apa? Ma engah dek kama. Orang menengah mate ngakang tak pati nyaman, tedung tak pati nyaman. Apa boleh? Nyari besi sengkak, takut kemah? Dia remah keberadaan di alam kubur, dia memiliki keberadaan di alam barzakh, dia memiliki semua malaikat mungkar nakir, dia memiliki petang di alam kubur. Aneka wajib kepada Rasulullah. Kengai. Makanya sambil hadirin, juko-jukan, dung-dungan, tangan sambil lekir. Aduh, deki mun kok mati apa segi ba? Aduh, mun kok mati deki, daan mereki nang alam kubur. Ane penting kepada Rasulullah. Takon pabennya sampean engah dak mati. Malaikat itu dalu Sayyidina Ali kilo, sampean kotu oni, sampean dari dimah, sedang di mana dan mau ke mana. Mun sampean oni, kita sudah berada di fase yang nomor 2, di posisi yang ada di alam dunia. Maka kita sadar dan kita harus mengerti bahwa perjalanan berikutnya, perjalanan selanjutnya kita akan masuk ke alam barzah. Maka dari itu hadirin bapak-bapak, persiapkan dari sekarang. Apa saya siap aja? Orang mancing pasti berbekal hadirin, pasti bersanggup. Om pandai masak ekiba, pancingnya ekiba, sanggup ekiba. Ini kamu orang mancing, orang entar ke sabar, juga ni bersanggup dari jompo, ni berbetul, tabah ni bercangkul, bagi berterah untuk saya akan elada, ni beraing untuk saya rumah pada berkau lebih sambian, kau tu ni bersanggup, masuk ke alam kubur, masuk ke alam barzakh, masuk ke alam sepeteng, kau tu ni bersanggup. Malaikat itu hadirin. Kau tu ingat sambil kau cuna jalan berikutnya ini, perjalanan selanjutnya adalah perjalanan mati, yaitu masuk ke alam barzakh, alam kubur, alam barzakh. Malaikat itu hadirin, para rabu saya muljadi sareng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang dalam kitab riwayat Al-Imam Ad-Dailami, dalam kitab Musnadnya Al-Firdaus, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napa dawuh Gusti Kanjeng Nabi, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrus salihin minal kafarah wa zikrul kubur wa zikrul maut minas sadaqah wa zikrul kubur yuqarribukum ilal jannah. Engah dekat Gusti Rasul, tapi engah dekat cerita para nabi, ini kan termasuk ibadah hadirin. Nyebut nama nabi, ini kan termasuk ibadah. As-salawat dekat Kanjeng Nabi, ini kan termasuk ibadah. Wa zikrus salihin minal kafarah. Engah dekat nama orang saleh, nyebut nama orang saleh, nyebut nama orang alim, minal kafarah, termasuk tebusan bagi dosa-dosa dan terguna sampeyan. Nomor 3, wa zikrul maut minas sadaqah. Engah kematian engah sadaqah hadirin. Apa? Karena banyak orang yang mon odi lop mati ya. Tak engah dek kama? Tak engah dek kama? Mati. Kapan boleh mon orang yang sukses hadirin? Sawit eman diman, lakon banyak, peseta beli kabi, bini bampa. Lokpa semati ya. Malaikat itu hadirin, Sahibul Hajah Bapak Abdul Hasan ini menjadi perantara untuk kita. Beda acara ya hadirin, beli kayak mainan acara nih kan. Maenga, napa maenga nih kan? Maenga seodi bahwa seodi bekal mah. Sebe de bekal ta. Tak ada sekali bakal tu
Bener. Bade Saudi abi ni kan tu. Bade saya umur 200 bener. Ada gento ni ke acara ke bayi sebab. Sengoda bagenteng dari sedia tenggana. Sengoda ngaji pasepa akhlak keangkui karena sampian bekal deki setia kina orang tu. Setua cak lopah dek ke umrah. Oleh mulai merosot. Wajah sudah berubah. Obu tak celeng boleh. Enggak. Tujuan terakhir dia ada mata. Malaikat itu hadirin. Allah agabun yang dalam Al-Quran. Pak. Jadi ngaji. Nah bergabung Allah. Nega nasihat. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata lagi wahai Muhammad ke orang-orang semuru dari mati fa innahu mulaqikum mati bakal datang ke orang dia. Pak, Bu, kalau mensampian guru dari mati, takut mati. Beli sebagian orang saking takut tua sampai sontek, lagi formalin, lagi vitamin, argan atau sejuta. Supaya apa? Menolak tua. Supaya tak enggak, dek mati. Tapi ini beliau dokter-dokter, operasi muah, operasi elong, operasi tolo, operasi bibir, operasi kabir. Coba ciptain pangeran. Supaya apa? Nunjukkan kepada manusia engkau lagi kuat, engkau lagi genteng, engkau lagi aktif. Padahal ampun kero, padahal ampun sepuh, padahal saudara ampun auba. Kekuatan tidak sama seperti saat dia muda. Karena itu saudara-saudara, banyak orang sudah takut dari mati. Banyak orang yang lari dari kematian. Kata Allah dalam Al-Quran, fa'innahu mulaqikum kabala. Mati dia bakal datang. Mati bakal datang. Summa turadduna ila alimil ghaibi wa syahada. Sebenarnya umur benar pilih kesampian sedekah. Bekal dia dengan Gusti Allah. Alimil ghaibi wa syahada. Sehingga oni perkara segaib, perkara nyata. Summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ben Gusti Allah Subhanahu wa taala bekal maring oning dek kasampian, bekal menunjukkan dek kasampian apa saja yang kalian perbuat di alam dunia. Orang si sekut abajang, lebur abajang, lebur baca Quran, lebur asadakah, deki mun mati bersedih di Allah. Orang catatan amalah, kaki lamba dunia seneng abajang, kaki lamba dunia seneng asadakah, kaki lamba dunia seneng baca Quran, kaki lamba dunia seneng along-bolong ben orang soleh. Masuk kaki ke dalam surga. Itu pangeran deki hadirin. Nak pesena kok pamateng lagi nang akhirat. Sebalik ke todus bencalaka hadirin. Todus bencalaka. Naudzubillah min dzalik man terselamat saja. Takut deki kau bersampian nikah. Lakon tidak dipajang. Tak pernah baca Quran. Sedekah ke dereng dua sepuh. Aneka segubatir hadirin. Takut lagi kau lebih sampian mati, pamateng nang alam akhirat. Orang kaki lamba ampo tak bejeng, orang kaki lamba tak pernah ngaji, orang kaki lamba ampo zalim ke orang kaki lamba ampo ngalak hak ke orang kaki lamba pernah tengki ke orang kaki lamba ala benda kelagena, orang kaki lamba tak pernah nafkahi keluargana, orang kaki lamba serka kering dua sepona. Ada kau pamateng ke kapi. Mun kau dah bersampian ampun abadi dekat Gusti Allah. Malaikat itu hadirin. Cek takut kalau ben mati. Tapi takut apa seefek tak manabi mun mati ni kada. Lepak utama dia tengah hadirin. Malaikat itu hadirin
para Rabu saya mau diaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Makanya acara ini sengaja dibuat agar kita ini dapat mengingat, agar kita ini paham, Bu Ibu, Pak Bapak, biar kita ini sadar bahwa semua yang bernafas pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul Kullu nafsin dha'iqatul. Pokoknya yang bernyawa semuanya pasti akan semuanya pasti akan mati. Malai ento sili muda mulai dari semangkin patepak akhlaka, patepak takwa nah dak bagus ya Allah sampai jaga hekten kareng sepona jaga semangkin ni kebak nak kanak dek muda entak pada zaman lambe nak kanak lambe dek muda mun bekto pengajian luar biasa mun bekto na ampun maghrib tak keluaran dari compon hanya beberapa orang saja. Tapi zaman semangkin nak anak muda ni kampun pelik 1000 derajat. Lambe kula kengak ki masane gini hadirin. Mula masuk bekton maghrib ngaji tengker desa. Sengak emot-emot ngaji. Itu pun. Cuman semangkin hadirin. Nak anak cuman semangkin berlipat. Sengak emot ngaji. Benih hadirin. Embukun membabang sian kam. Engkau minta disebak turun ke Pontianak. Minta beri kau kita alemu dia. Kita zaman semangkin hadirin. Lambat ini tu lagi engak, mun malam tak bagi keluar. Mun malam tak bagi keluar. Paling keluar ke depan gerempan Roma. Semangkin. Oh, mulai maghrib keluar, abadi maghrib oleh ke jompon hadirin. Benar bulan. Beda ada. Beda. Kula seheran cuma semangkin nak anak muda ni kah? Apa seheran Habib? Mun malam tahun baru, elang adik kampung Habib. Dan mebib wak kekoreng. Adulun. Dari sore persiapan. Ingat aku ni bini Inglia. Ada bengkek lagi. Cek beki pak, bu. Kulian ngobel, cek beki anak adrejer. Ni kampung fitnah raja hadirin. Fitnah nara. Pergaulan bebas sudah di mana-mana. Kulian naik kesampian. Mister, ni erabut, ejaga, modal cuma makan bakso masuk angin sanang bulan. Modal makan bakso. Hari ini tidak tak ada aku hadirin. Dia muda nak. Tapi malam minggu sehari di dalam dia. Cara berjana. Tidak boleh disekapi. Tahun baru ni kalau dia keluar. Regi Islam kalau dia keluar. Tak boleh merayakan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tahun baru dari Islam ini haram. Apa muncak muduran? Cepet bisa. Iya. Suara. Lagi uang. Beri tahun baru 2023. Beri juga benih. Cuman ya susah dari kampung. Tak ning pelang. Tak ning bel. Aduh, lemangkan ibu cukup ngapa? Kamu di mana? Aku sudah di Jalan Ayanim, bro. Apa mengarah sendal? Hadirin, karena itu anak-anak muda. Fokus bekerja kampung ni kan tergantung sing model hadirin. Apa? Sepo-sepo bakal apa? Aban di, berarti sepo bakal nodi. 100 lobolo bade. 100 belum polo bade. Ya paling banter belum polo lah. Bonus. Hasadu ummati baina siti wa sab'in. Tak umat lihat Rasulullah pahit antara 60 bang sebitar bertong polo. Mun lebih bonus. Terus siapa yang akan memegang kendali di kampung-kampung, di kota-kota tidak ada lain kecuali satu, anak-anakmu, anak-anak muda. Melainkan berjanji hadis dari Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Berpetok golongan, bu, pak, deki
Soalnya naungan dari Gusti Allah. Tadi naungan dari hari kiamat tanasa. Na'udzubillah min dzalik. Musambian acara tak tentang kiamat ya Allah. Merengis hadirin. Sampai pada setok kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Aneka cerita tentang kematian. Dan remah sakit mati. Dan remah berdiri dalam kubur. Dan remah pun malaikat narik nyambung. Nah, sampai mun roh ingat melike kata Daqaiqul Akhbar. Dikit minta jelas lagi ke kiai. Minta jelas lagi ke ustaz. Sakit hadirin. Mun orang-orang seahli maksiat arwahnya kata kira lepas dari badan kecuali sentak di malaikat maut. Sampai orang sakit hadirin. Mun orang cabutnya boneka hadirin pada mengembi kolek di odi hadirin. Sampai orang embi kolek di odi. Saya ni mun embi kan mun mare beli sampai mare beli kan kolek buang kolek lepas. Kenapa lagi? Aju mate embi bersapi mate. Mun sampai benembi odi ngapa sakit? Sampai odi ngare odinya benar kolek sampai sakit benar sakit. Kayak ini hadirin daripada rasa sakitnya ketika orang nikah tariknya benar sareng malaikat maut banyak berempan cerita tentang petinah sakaratul maut orang sampul sakaratul maut di karceng hadirin sampai mulai beri minuman kita pernah daripada menghilangkan dahaga dan kehausannya. Karena itu semuanya itu akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan nikmat bila mana dari muda hingga tua kita menanamkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu anak-anak muda saya ingatkan khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada Anda semuanya ibu-ibu, bapak-bapak, umur ini hanya titipan dari Allah. Mati tidak nunggu harus tua. Terkadang anak muda ampun mah. Oh beli orang semua cah Habib. Abdi lagi muda, ki beles kan, betul beles, 15 mati yong, tak nengok usia, tak nengok umur. Nak kana ki baru umur 5 hari, ki umur 5 detik, bersih dalam kandungan. Ampun, mun Gusti Allah kasokan mati hadirin. Jadi yang namanya hadirin mati itu tidak menilai dan tidak pernah melihat usia, mau tua, mau anak-anak, mau kecil, mau dalam perut sekalipun. Bila mana idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mun mati nek ampun datang tak bisa maju, tak bisa mundur. Pala mati sampai sekian itu paham, Bu? Paham, Bu? Apa? Paham? Bu, ini desa apa ini? Lu kena kampung apa ya? Suruh ngaji Badungi. Paham, Bu? Apa? Tak tahu. Pak paham? Saya boleh Pak paham sampean? Jelas lagi, ini kami ibu dia. Cukup gampang arah jelas lagi ini nak dana. Bisa sampai cukup pagi amat telah tapi ada pembahasan dia baikkan tuh bagi pas angin dungin sambian kita ngaji paham apa yang habis lagi mereka itu hadirin saya mujabi secara Allah dokter ngaji na dokter ngaji na ketika kau udah bersambian nikah harus mempersiapkan yang namanya kematian. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu tujuan kita ini adalah hidup kemudian mati, yang nanti kita akan dihidupkan kembali di alam akhirat, maka kita butuh bekal yang banyak. Apa bekal kita? Adalah amal soleh. Al-Imam Abdullah Al-Haddad jadi ngaji. Kali bulu meri oning kalau kali bulu doron. Apa saja lah mau mulai ngaji. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ane kamu pula aja Imam Haddad ini kelanceng hadirin. Banyak cuma semakin orang tak pernah hadirin.
Makanya mansare kantone ke kampung saya selamat. Amin. Mulai kota Pontianak, kalau sampai amain sosmed. Oning Pak sosmed apa Pak? Teknik. Sosial media. Dia tak apa-apa sampean tahun ini kaya tak dusta. Tidak apa aja. Mau sampean tahun ini apa aja nih? Gitu. Mengaji tak wajib belajar di sampean. Sosmed, bahasa-bahasa kekinian, bahasa-bahasa intelek. Hati-hati berteman dengan orang yang tidak baik. Khawatir nanti kamu terkontaminasi. Tak penting juga. Tak penting bahasa-bahasa ngajak untuk sampean. Kecuali orang-orang dosen. Sampean apa? Aku jeng. Ya ke sabar. Tidak ada dia. Akhir bebunya istighfar. Tak perlu tajar ngajian. Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Mulai sosial media. Apalagi ini kota-kota. Tapi alhamdulillah Pontianak. Alhamdulillah hadirin. Ya beda. Tapi tak semarak di Jawa. Semakin dekat terjadi fitnah. Apa fitnah hadirin? Semakin beda sebagian ustaz. Bilang api. Sebagian tak ustazan namanya. Menustaz syukur lah ya. Tak ustazan. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan membuat statement. Apa statement, Pak? Pernyataan. Membuat cerita-cerita dengan hujah-hujah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dia sampaikan? Hati-hati. Habaib di Indonesia sekarang palsu semua. Ini kan orang tak ustazan namanya. Tetapi Habib Rosebeda arwah suruh kabina. Maka saya jawab dengan simpel. Jika memang mereka itu terputus dan tidak ada, maka sungguh dan celaka bagi semua para aulia Allah yang mana mereka mengatakan dirinya bernasab kepada Bani Alawi. Tapi kalau mereka terverifikasi, tersambung nasabnya kepada Rasulullah melalui Sayyidina Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, maka saya katakan mereka yang telah menfitnah para awliya seperti Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Husain Maula, membawa mereka para awliya, maka orang yang mengatakan itu siap-siap bila tidak bertaubat tempatnya di neraka hadirin. Kenapa? Fitnah para wali hadirin. Kemudian para ulama la yu'azzimu aqdar al-awliya illa man kana 'azimal qadri indallah. Kemudian para ulama juga man ankara 'alal 'arifin ubduliya bi kaswatil qalb. Orang seingkar dia kawulin Allah, beri penyakit kalau benar tenate. Oh, ini ketengah hadirin. Nah, kula cerita sebelum kula menyampaikan ibarah dalam kitabnya Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Saya cakap mari tobat. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, beliau salah satu daripada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di kota Talib, Yaman, Hadramut. Beliau diberi ujian oleh Allah dengan penyakit cacar hingga kedua mata beliau buta hadirin. Di umur sekitar 5 atau 6 tahun. Ini penyakit cacar. Di umur 9 tahun Al-Imam Abdullah Al-Haddad berhasil menghafalkan Al-Quran dalam kondisi keadaan matanya yang buta. Udah tanya, kau dulu sampai nomor semakin mata tak utuh, kini bisa jadi. Beda cara Al-Quran, beda. Ada Al-Imam Abdullah Al-Haddad umur 5 tahun kena penyakit buta, pengabus senak, tapi mata hatinya tak buta. Sangat tahun hafal Quran hadirin. Umur belasan tahun hafal kitab Imam Ghazali. Mana ni kitab Imam Ghazali? Tahu ni? Ihya
Iya Pak Jilid dan Jilid tergantung kiai kan hadirin. Niyarul Ilim min Hajul Abidin, Mukasyafatul Qulub min Hajul Abidin. Kujo kita beni baca hadirin, beni baca. Apalagi umur belasan tahun juga Al-Imam Abdullah Al-Haddad kerja malam 200 rakaat. Umur belasan. Kalau udah bersambian, umur puluhan yang boleh nikah. Kalau polo lebih, 20 lebih, 40 lebih. Jangankan sholat 200 rakaat habib, 2 rakaat jam 10 ya tengah habib. Sekali jaga. Kena apa lagi? Kena apa lagi? Nah, lantas untuk apa kita membaca daripada cerita-cerita mereka? Terbuka Imam Ahmad bin Hanbal sengkok maca cerita orang soleh supaya membangkitkan semangat kanggo ibadah. Mangkan sampean ngedin cerita kiai fulan, ulama fulan, mak sampean nek andi masa semangat ibadah dekat Gusti Allah. Terus hadirin, munah doa benar kau dengan sampean nek atuh ke pangeran, ya Allah, masukake kau ya Allah ke dalam surga. Memang Allah ini maha mengabulkan doa. Kau lebih sampean perintah sholat dua dengan Gusti Allah. Tapi sadar hadirin, bejeng terkadang yang tidak aki. Sewajib nih kami sunnah, sewajib. Isya bejeng sopu nelopah. Maghrib bejeng isya kelapres ke sopu. Kenapa lagi? Aduh ya Allah. Selamat lagi ya Allah. Pemasuk dalam surga. Tak salah hadirin. Ken abe ni kau tu sadar, tahu diri, bukan esen kau masuk surga. Abe jeng bayi wajib terkadang edina. Bagaimana ceritanya Al-Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Oleh kemudian tak oleh cukup. Mundam dud pola oleh ringin. Hadirin Sayyidina Ali Zainal Abidin nek kompetisi Kanjeng Nabi andi ireng sepo namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putrana Sayyidina Ali. Sayyidina Ali aradi Sayyidah Fatimah. Kau tahu kan kalau orang-orang Indonesia Siti Fatimah. Kaya putrana Gusti Kanjeng Nabi. Berarti Sayyidina Ali Zainal Abidin neka kompuya Rasulullah. Sampai noneng ibadah Al-Imam Ali Zainal Abidin semalam berdiri 200.000. Semalam dah. Jangan orang katanya mata leso. 1000 rakaat ada baju. Bigule jawab simple. Karena beliau telah merasakan nikmat dalam sholatnya. Orang ini kemudian nyaman, kemudian lebur, tak lesu hadirin. Ada apa sambian tak? Ada kau sabar, nganu sawit, nangkap belum pekilu, tak lesu, tak sakit. Yang pertama, lebih biasa. Kedua, memang kelakon nak. Nyaman nak. Tadi mereka berjam. Orang yang biasa berjam, 10 rakaat, 100 rakaat, tak lesu hadirin. Ada apa? Satu, lebih Kedua, ampun nikmat nang dalam kerja. Mangkan sambian, kuda tak cerita, ujau. Ebon jana itu pada Hubaba Alisa, Renggini, Syarifah, Bengsan Al-Haddad. Seminggu, hadirin, hatam dukaleh Al-Quran. Kalau bersambian, selama bulan Ramadan sebulan, tak hatam. Kira lagi? Jujur baik jujur, kira apa lagi? Nikah Hubaba, umurnya 100 lebih, 100 sekolah apa 120. Beda Tanjung Raya 2. Gimana? Bengsan Al-Haddad. Seminggu hatam Quran dulu kali. Kau lu bersambian teka alake sebulan tak hatam. Tak sehari baca semakrak mon. Seminggu sekali kata Al-Quran dia. Malaikat itu hadirin, mereka orang-orang soleh menjadikan diri mereka betul-betul tahu apa dan maksud tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu. Baik.
kembali kepada Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Al-Imam Abdullah Al-Haddad dalam kitab beliau mengatakan, sesungguhnya surga atau akhirat tidak bisa digapai dengan keinginan saja, tetapi akhirat dan surga bisa didapat dengan melakukan amal yang soleh dan keimanan kepada Allah Subhanahu. Contoh kong hadirin, sampai termasuk ke surga tak cukup kalau berdua, tak cukup kalau berkeinginan saja, tapi kudu dibarengi dengan amal soleh. Ya Allah, abdina termasuk ke surga. Ya Allah, pecuaki abdina dari neraka. Ya jawaki perkara-perkara sebisa menyebabkan sampean masuk ke dalam neraka. Ya Allah, abdina termasuk ke surga. Pemasuk abdina ke dalam surga. Ya sambil lalu kelakuan sebisa menyebabkan sampean masuk ke dalam surga. Sampai saya itu paham apa tak paham? Jelas apa tak jelas? Di surga musampian terus masuk ke dalam tak cukup kalau berdua berkeinginan, tapi harus dibarengi dengan amal soleh. Paham? Jelas? Sampian ro oleh peste kudu dibarengi kalaben lah. Regini teroratina maka harus dibarengi dengan perawat. Aduh umbu sambil aduh cengkok boh yang artis le. Apa nih so apa le? Iya buat tego dunga. Menggerana ya Allah billah. Jadi segala sesuatu itu ada usaha. Orang robenter ngaji. Kenapa lagi? Orang rosoki mendadak itu butuh yul. Tapi nak ulugil. Jelas ye. Jadi suarga negara tak gampang masuk ke dalam kecuali berengaki kalaban amal soleh. Apa di antara tanda amal soleh? Setong, boleh apa? Bektena anak dek kareng sab. Tadi ya Sohibul Bait, Bapak Abdul Hasan. Aneka nunjukkan baktinya dia kepada keluarganya, baktinya dia kepada orang tuanya. Karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, mun andi ring sepo mulai dari semangkin. Apa teh ring sepona? Mun ampun lebet. Atikal umur duluan, kirim dua. Kirimkan pahala-pahala. Kirimkan bacaan doa, kirimkan zikir, kirimkan istighfar, kirim lagi hataman Quran, kirim lagi sedekah, kirim lagi dua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kak gula tanya ke sampeyan. Ini kan tradisi ini ada punten bermutu selain. Biasanya beda kan toh? Beda. Gula tanya ke sampeyan. Tujuannya apa kayak? Ada slogan. Menurut Ustaz boleh tak tanya orang-orang dia. Paling banter, paling ujung jawabannya itu ngereng-ngereng sepo lambat. Iya. Apa ngapain berbu Pak? Tahun ini kan ngereng-ngereng sepo lambat. Iya ini jawabannya. Alhamdulillah sampai oleh kantor Wahabi tak ada. Membeli Wahabi ampun tak ada sampai ke Wahabi lebih. Mai aku berbe, kusai kanjeng Nabi tak pernah berbe. Tak ada dalam Jumatan, ada dalam Seningan. Dan Wahabi. Alek itu penting sampai nak ngaji. Jawab sareng para ulama. Apa tujuannya berbe dia? Apa tujuannya berbeda hal? Tadi almarhum nikah keluarganya Bapak Abdul Hasan. Mai berbeda hal. Oh, terbut ulama beda tujuannya. Apa? Setong menjuaki fakten anak dek kareng sab. Ila mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Muntakabina anak Adam dia lemaceh peke amalah kecuali telok. Di antaranya dua anak sesoleh dek kareng sab.
Ini kenapa hadirin? Sambian mana mati bu, Pak? Kapi angin ke, tak bisa berjeng boleh, tak bisa sedekah boleh, tak bisa ngaji boleh. Tapi bentuk pahala-pahala, setakun dapat kekobul sambian, walaupun sambian ini keadil oh. Apa di antaranya? Dua anak saya Aneka Bapak Abdul Hasan Nunjuaki memberikan pelajaran bahwa sahibul hajah ingin memberikan kepada kita pelajaran bahwa pentingnya bagi seorang anak mendoakan orang tua yang sudah meninggal Ini tujuan pertama berbahagia supaya enggak dek garing sab. Tong berbahagia jom kerja. Adi apa? Ya meliriap kejar berketua mulia jangan. Ini kembali tadi hadirin bahwa setiap beberapa hari bahkan di keterangan kitab yang lain malam Jumat belia aneka arwah aneka abadi sampai arwah ni kemocak hadirin ya mansakan fi buyutina hei orang sediam di etang rumah hei orang sengambil lang kelampi hei orang sengakan tang rezeki sengakan apa saya berdek di dalam rumah kakek setia tak ngirim apa-apa ke sengkok nangis hadirin tapi mustambian nikah dua lagi maka arwah tidak ngebeda ya Allah tang anak enggak dek ke sengkok ya Allah tang anak ngirim fatihah ke sengkok ya Allah tang anak mesenang sengkok pesenang lagi urusan dunyana mengakhirati ya Allah aneka berberbehon ini maksudnya supaya anak tak lupa dek garing sab. Yang kedua, singkat hadirin. Mari kita coba. Dua kali kok ngocak. Yang nomor dua, tujuannya berbehon. Aneka sebagai perintah dari Allah. Perintah apa? Mendoakan orang yang meninggal apa lebih? Mun orang zaman semangkian ini mau tak ngaji di sabuni minta Lolin, makan sambian lagi mun ngaji tengok guru-guru nah mun beni ahlus sunnah wal jamaah tak kau gila ni sambian lagi kubur ziarah tak boleh entar mios kering soleh tak boleh apa boleh berbe tak boleh menjemolot tak boleh makanya ngaji ke orang seandi akidah ahlus sunnah wal jamaah setiap Allah sebutkan dalam Al-Quran Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ni yuk tu dia. Tak tahu. Buat ada dia dua ni ya Allah mantap tang lagi mereka bersih. Ya Allah mantap dia dia bisa melek emas. Ya Allah ada boleh tu negeri dia. Mulai ngaji dia. Ya Allah engkau tak minta banyak betina ya Allah. Pokok jumlah simple padat singkat akhirnya ngake mulai beli ya Allah kau terang kuyen riah terang mengkeleng riah banyak dan ngake ya Allah hamba hanya meminta apa yang membuat hati hamba senang dah iya apa bu oh iya olah tidak semua laki-laki begitu tidak semua yang jujur kebenaran ternyata hadirin semua jadi sarang Allah sebut dalam Al-Quran Rabbana ighfir lana ya Allah pangapura itu sahatina Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina dan bagi saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman seampun ageluaki keimanan ada keadilan daripada tengkulak serah para ulama dalam Al-Quran kaya dengan muhajirin wal ansar orang muhajirin dan orang muhajirin orang ramah orang Mekah orang ansar orang Madinah dua ngajirin orang muhajirin orang kocak muhajirin tanpa perintah dari Gusti Allah dan kanjeng Nabi pakon kocak orang muhajir karena orang yang berhijrah dari Mekah ke
Orang yang tetap di Madinah disebut sahabat Ansor. Karena yang Mali Madinah. Ya Allah, pengampun haji dosa kita, berdosa orang-orang seiman dan keajuran ya Allah yang lebih mendahului kami dari kaum muhajirin dan ansar. Nah, dari itu kata para ulama, kau bersambiannya kayak papolong, bertahlil, berdemolon, berdua-dua, mengacara hol, mengacara berbe, kamu kenapa? Adua aki orang sampun atinggal dunia bernikah ampun eka bede dan dalam Al-Qur'an berarti ngelakoni adua aki orang sedepak dek ka umur nikah hukum maul boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Berdua di sambian saya berdepak saya kirim ke orang saya tinggal umur depan apa tak depan? Depan apa tak depan? Sebelum Rasulullah dalam hadis, Iqra'u Yasin ala mautakum. Maca aki surat Yasin mun bede orang mati di antara sambian sedaya. Pertanyaan nikah hadirin, mun bede orang ngoca untuk apa ngirim berbe? Untuk apa bede hol? Untuk apa dua aja orang semate? Karena dua tak ada Pak. Jawab di sambian bahwa Allah ampun atrabu mengabadikan daripada doa-doa yang apa namanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nikah mengabadikan di dalam Al-Qur'an sebagai jawaban bahwa doa kepada orang yang telah meninggal dunia yaitu sahabat Ansor dan Muhajirin itu akan sampai kepadanya. Yang kedua, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bacakan surat Yasin di antara orang-orang yang mati di antara kalian kepada orang yang mati di antara kalian. Itu menandakan kata para ulama bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk baca Yasin kecuali pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal sampai saya itu dulu. Paham Ki? Jelas? Jelas? Paham? Ngerti? Alhamdulillah. Jadi adik boleh sampai terakhir. Nikah telok saya berapa dulu. Saya pertama belen acara nikah keangkui maenga bahwa kau dengan sambian Saudi total mati. Saya nomor 2 acara nikah berbeda karena Sohibul Haul ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang. Yang ketiga, acara ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap doa yang kita panjatkan akan sampai kepada orang yang kita kirimkan doa kepadanya. Nah, karena itu hadirin, sebelum saya tutup daripada pengajian ini, ingat, jangan pernah lupa kita dari mana, sedang di mana, dan mau. Yang kedua, jangan lupa kalau kita tak sempat berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal terlebih dahulu, jangan pernah keringkan lisan dan bibir kita kecuali setiap habis sholat membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata para ulama berdemal amalan hadirin, siapa orang yang membaca doa Rabbighfirli wali walidayya 5 kali setiap habis adzan setelah baca Allahumma rabbaha dihida wa titamah wassalatil kalimah, sehabis baca doa itu sampai selesai sambian tambah Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidayya sampai di kelima warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka mun heula orang dia tak sempat aput teh ki masa odi dek kareng sepona, maka orang dia ya catat orang sabut dek kareng dua sepona. Maka itu amalan nikah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Yang ketiga, sekecil apapun kebaikan yang engkau berikan, yang engkau lakukan, bila engkau niatkan untuk orang tuamu yang telah tiada, untuk keluargamu yang sudah tiada, maka pahala kebaikan itu akan sampai kepada
kepadanya. Karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk mendoakan dan berbuat amal yang sah. Berbuat amal yang sah. Mudah-mudahan semuanya kita yang datang, yang hadir di acara malam hari ini, mudah-mudahan dijadikan orang yang istiqamah di dalam kebaikan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang selamat dunia hingga akhirat. Dijadikan anak kita anak yang salihin wa salihat, mu'minina wal mu'minat. Dan mudah-mudahan kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi amwatis su'ada واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا مغفرة عما واسعة يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة والفلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم يا رب انصرنا يا الله وإخواننا يا الله في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد